Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas PGMIG dengan NIM 203190252. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang mengalami perubahan tersebut meliputi perubahan sikap, pemecahan suatu masalah, kecakapan, keterampilan, dan kebiasaan. Sedangkan proses belajar adalah suatu proses interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam proses belajar, di antaranya persiapan, pelaksanaan, dan motivasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik merupakan hasil jaminan dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik, hendaknya mempersiapkan bahan pelajaran secara baik dan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri sebelum mengajar akan membuat pengajar merasa siap dan penuh percaya diri untuk memasuki ruangan kelas, karena pengajar telah mengetahui cara apa yang akan diterapkan dan urutan mana yang akan digunakan dalam menyampaikan bahan pelajaran. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah dibuatnya persiapan, maka langkah selanjutnya adalah dilaksanakannya proses belajar. Dalam pelaksanaan ini, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan seorang guru dalam menciptakan serta menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rancangan yang telah disusun dalam perencanaan. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi di sini digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam mengajar. Apabila gagal, maka hendaknya seorang pengajar menengok kembali strategi yang digunakan dalam mengajar. Dan apabila berhasil, maka harus dipertahankan serta selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berkenaan dengan jasmani umum seseorang. Misalnya, menyangkut kesehatan atau terdapat gangguan dalam organ tubuh seseorang. Sedangkan faktor psikologis meliputi kecerdasan atau intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. Seorang anak yang memiliki intelijensi yang normal, maka ia akan berhasil dengan baik dalam belajar. Sebaliknya, seorang anak yang memiliki intelijensi yang kurang, maka dibutuhkan perhatian khusus dalam pendidikannya. Dalam belajar, seorang siswa harus memiliki rasa perhatian terhadap apa yang dipelajarinya. Untuk menumbuhkan rasa perhatian siswa, seorang guru harus lebih inovatif dan kreatif dalam mengajar, seperti menyiapkan bahan pelajaran secara maksimal dan menarik, juga menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga membuat siswa tidak merasa bosan dan memperhatikan apa yang diterangkan oleh gurunya. Selain memberikan ilmu, seorang pendidik juga harus mengetahui minat dari setiap siswanya, agar seorang pendidik bisa mengembangkan setiap bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswanya. Pendidik juga harus memberikan motivasi atau dorongan kepada siswanya agar mereka giat dalam belajar. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada faktor eksternal sosial dan faktor eksternal non-sosial. Faktor eksternal sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal non-sosial contohnya bangunan sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, kondisi cuaca, dan waktu yang digunakan siswa untuk belajar. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.